Aku butuh gereja yang bisa menyatakan kemuliaan. Aku butuh gereja yang bisa menyatakan lawatan. Aku butuh gereja yang akan aku nyatakan yang supranatural. Mana Sorgawi. Saudara, sejujurnya saya melihat sesuatu yang menurut saya tidak mau sebenarnya ngomong. Karena tempat ini digedein lagi, saudara. Ya saudara, saya melihat, loh kok sudah tambah gede lagi. Saudara, dan Tuhan bilang gini, gak cukup kan? Udah penuh kata Tuhan. Ya gak cukup kan? Sudah penuh ini kata Tuhan. Saudara, jadi Tuhan berkata sebentar lagi akan aku buat lebih besar lagi. Saya tidak tahulah caranya bagaimana. Tapi Tuhan bilang akan aku buat lebih besar lagi. Ya oke. Saudara, kenapa hari ini saudara dikasih dress code-nya kuning dan merah? Karena bintang di langit saudara ya. Saudara paling banyak, saudara dan paling saudara ya besar itu warnanya kuning dan merah. Tetapi ada yang ungu memang, ada yang biru, ada yang putih, saudara ada yang pink. Saudara di langit itu sangat banyak saudara. Di galaksi saudara itu sangat banyak bintang dan itu bermiliar-miliar saudara. Tetapi yang paling banyak dan paling besar bersinarnya, paling panas itu warnanya merah dan kuning. Jadi saudara, tidak apa-apa yang tidak pakai warna merah dan kuning, tenang aja saudara ya. Tetapi pada waktu saudara, waktu itu Tuhan bilang ini, suruh mereka pakai merah atau kuning. Supaya Tuhan mau bilang ini, kalian akan kujadikan bintang-bintang terbesar. Amin. Siap menjadi besar? Siap bersinar sangat terang? Ya saudara. Hari ini mari kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, masih banyak acara. Saya coba perpendek ya supaya jangan kelamaan. Kemarin sudah ibadah kan, saudara ya. Jadi saya coba percepat. Walaupun saya selalu saudara punya persediaan banyak yang untuk diceritakan. Saudara, mari kita lihat PowerPoint-nya sudah. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara, bintang seharusnya otomatis membawa orang mencari Tuhan. Saudara, apakah orang bertemu dengan saudara tiba-tiba merasa bahwa dia harus cari Tuhan? Ataukah orang bertemu dengan kita dan dia berkata enggak Kristen-Kristenan karena saya ditipu sama orang Kristen. Kalau saudara berkata generasi bintang, maka setiap orang yang bertemu dengan saudara harus berkata, aku akan mencari Tuhan dan menyembahnya. Hal kecil besar. Kalau saudara berjalan dengan roh dan ketepatan, maka saudara akan menjadi bintang yang begitu ajaib. Saya mendengar, saya suka sekali saudara ya, baca kesaksian-kesaksian di YouTube tuh banyak sekali saudara. Saudara, hari itu ada seorang yang sangat benci dengan kekristenan. Dan dia sangat pandai. Dia ngajak debat semua pendeta dan pokoknya dia cobalah saudara ya untuk menghancurkan iman banyak orang. Dan sekali waktu dia tabrakan. Pada waktu dia tabrakan saudara, dia tidak membawa saudara nama yang bisa dihubungi dan di buku di handphonenya tidak bisa dibuka. Saudara, dan ada seorang anak Tuhan biasa sekali menemukan itu. Mereka telepon ambulan mendampingi sampai di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dia bilang begini, pokoknya kalau kita tidak tahu siapa orangnya dan tidak ada asuransinya, saya akan menanggung semuanya. Saudara, setelah sembuh, orang ini masih rada hilang ingatan saudara. Dan orang ini masih lemah. Saudara, dan orang ini sekali lagi bawa pulang ke rumah.
Saudara, dia merawatnya selama 1 bulan. Dan akhirnya orang ini pulih. Setiap hari dirawat, dimandikan, didoakan. Tanpa tanya apapun. Tanpa saudara protes. Disuapin. Saudara, akhirnya orang ini pulang. Dan orang ini pun bahkan tidak pernah berani bicara kalau dia adalah pembenci, saudara, daripada orang Kristen. Tapi begitu dia pulang, saudara, dia bilang, kasih mereka. Uang yang mereka keluarkan buat saya. Makanan yang mereka sajikan. Pelukan yang mereka berikan. Membuat saya tidak pernah bisa lepas dari kasih Tuhan. Saudara, keluar dari sana, dia mencari gereja. Dia mencari Tuhan. Dan singkat cerita, hari ini dia menjadi pendeta, saudara. Yang membawa banyak orang yang membenci Tuhan, yang ateis, yang agama lain kepada Tuhan. Saudara, ada YouTube-nya bahkan, dan dia selalu berkata, saya ada di sini bukan karena pendeta, pengetahuan, orang hebat, tapi karena ada satu keluarga yang sangat sederhana, bahkan rela menyerahkan uangnya, merawat saya 1 bulan tanpa kenal siapapun. Dan keluarga ini adalah generasi bintang. Saya berdoa saudara mengerti. Setiap hari kita akan bertemu dengan orang. Dan apakah setiap hari orang akan berkata, karena aku ketemu dia, aku mencari Tuhan. Ada satu lagi kesaksian. Saudara, ini anak dari keluarga yang bukan Kristen. Papa mamanya nggak terlalu kaya, tetapi saudara tokoh agama. Saudara, dan hari itu dia ke sekolah. Di sekolah ada satu gurunya yang Kristen. Saudara, dan gurunya ini lihat kalau anak ini seringkali kalau lihat ke depan itu menggeriit-geriit matanya, saudara ya. Saudara, dan singkat cerita orang ini bilang, yuk kita ke dokter mata. Saudara, dan singkat cerita ternyata anak ini butuh kacamata. Dan dia kasih kacamata. Saudara, anak ini terkenal nakal. Anak ini terkenal, saudara, berontak. Dan selalu tidak buat PR. Guru-guru yang lain selalu teriak dan berkata, kenapa kamu nakal? Kenapa kamu tidak buat PR? Kenapa salah semua? Cuma satu orang yang melihat bahwa anak ini butuh kacamata. Bahkan orang tuanya tidak pernah sadar. Anak ini sendiri tidak pernah sadar kalau dia butuh kacamata. Saudara, anak ini berubah menjadi anak yang bisa mengikuti pelajaran, pintar. Dan kemudian 25 tahun kemudian, anak ini memutuskan mencari Tuhan. Dan dia berkata, seumur hidupku, satu orang yang membebaskan saya dari penghakiman, tuntutan, kemarahan, dan kehancuran adalah guru saya yang membawa saya ke dokter dan beliin saya kacamata. Sekali lagi, generasi bintang adalah generasi yang memberi solusi. Generasi yang tidak menghakimi. Generasi yang tidak, saudara, berprasangka dan membawa perpecahan. Tapi generasi yang bisa memberi tepat yang dibutuhkan. Sampai orang berkata, aku harus mencari Tuhan. Aku harus menyembahnya. Saya berdoa setiap kita akan menjadi generasi bintang. Yang tahun depan akan bersinar makin terang. Makin, saudara, membawa banyak orang kepada Tuhan. Kita lihat Matius 2 ayat 3 dan 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, hari itu orang Majus pergi ke Herodes. Dan kita tahu ceritanya, langsung Herodes kepanasan. Herodes langsung bilang, raja mana yang akan lahir, yang akan menggantikan aku? Dan kita tahu seterusnya, dia bahkan menyuruh membunuh semua bayi di bawah umur 2 tahun. Bintang tidak bisa menyembunyikan saudara keadaannya. Saudara, bintang yang terang akan kelihatan. Bintang yang tiba-tiba mati dan meredup akan kelihatan. Saudara, dan bintang yang mengkerut. Saudara, bintang itu kalau mengkerut dan kemudian dia akan menjadi hitam. Dan dia akan terseret, tersedot ke black hole. Semua akan bisa lihat. Kenapa? Karena namanya bintang. Tidak ada yang tersembunyi. Ada banyak orang hidup tidak sebagai generasi bintang. Sehingga mereka masih bisa menyembunyikan sangat banyak. Mereka bisa menyembunyikan kemarahan, kegagalan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang, saudara. Dan saya sampai, saudara, orang ini bilang, Bu, saya ini pekerjaannya dosa atau enggak ya? Saya nanya, pekerjaanmu ini apa? Saudara, dia ini aktor. Saudara, di Instagram dimanapun berlaku sebagai orang yang sukses karena sesuatu produk. Jadi misalnya nih, ya dia pakai produk ini terus dia ngomong begini, saya dulu gendut sekarang kurus karena pakai produk ini. Padahal enggak, itu aktor, saudara ya. Saudara, kemudian nanti produk lain dia pakai baju, saudara pakai Mercy, Mercy-nya juga bukan punya dia. Saudara ya, terus dia bilang, saya sukses karena ikut saudara kerjaan apa. Saudara, dan kerjaannya dia seperti itu. Saudara, dan dia sendiri mobil aja enggak punya, saudara. Tapi saya ditunjukin iklan dia di Instagram, ya di sosmed. Wah, saudara, pakai mobil paling mewah, pakai baju semua dari atas sampai bawah merek. Terus dia bilang, sejak saya jualan ini, ya, saudara, saya sukses besar. Dan dia nanya, Bu, pekerjaan saya ini dosa enggak? Wah, saya juga garuk-garuk ya, saudara ya. Saya bilang, ya anggap saja main film lah. Ya, tapi saudara harus tahu, jadi yang di Instagram kesaksian bilang dulu gemuk sekarang kurus, kemudian sukses, kemudian saudara pakai mobil, bahkan bisa foto akunnya, itu semua drama, saudara. Saya sampai shock. Saya nanya, loh, yang seperti kamu banyak? Banyak, Bu. Kami disewa. Ada mungkin, dia bilang, di satu perusahaan aja ada mungkin sekitar 20 aktor. Dengan segala macam versi cerita. Poinnya bukan itu. Poinnya, dunia penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Apa yang kelihatan seringkali saudara berbeda dengan aslinya. Kalau pergi ke gereja bisa rangkulan, bisa panggilnya yang. Begitu masuk mobil berantem. Nah, ini kepalsuan. Saudara, ini bukan generasi bintang. Saudara, generasi bintang akan membuat saudara kelihatan. Beranikah saudara terbuka? Beranikah saudara berkata, Tuhan, bongkar
selidiki aku. Sampai semua racun, kemarahan, kesakitan bongkar. Supaya aku jadi bintang yang bersinar terang. The true me. Kemarin saya mendengarkan Konghi. Saudara, dan saya ini setiap hari, walaupun enggak saudara banyak, tapi setiap hari saya pasti dengarkan khotbah 1 atau 2 dari siapa saja. Dan kemarin saya dengarkan Konghi dan dia berkata begini, saya menjadi sangat terkenal dan sangat besar. Saya berpikir saya sangat diberkati dan dikenan Tuhan. Saya bahkan tidak tahu, saya tidak sadar. Saya sudah menjadi sangat sombong. Saya sudah menjadi sangat profesional. Saya menjadi sangat sok tahu. Dan saya menjadi sangat jauh dari Tuhan. Sampai Tuhan biarkan saya hancur. Dan masuk penjara. Itu adalah masa tergelap, dia bilang. Saya dan anak dan istri bahkan sampai terpikir mau bunuh diri. Tapi di situ the true kami dibongkar semua. Dibereskan Tuhan. Disembuhkan. Dia bilang itu saat paling gelap. Tapi juga saat paling dekat. Saya sekali lagi bertemu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus biarkan kita melewati saat paling gelap. Kadang-kadang Tuhan terpaksa menghancurkan pekerjaan, impian kita. Karena dia pengen membongkar the true kita. Kadang-kadang dia mau berkata, hey, kamu bahkan gak tahu kan kalau kamu begitu sombong. Kamu bahkan gak tahu kan kamu begitu munafik. Kamu bahkan gak tahu kamu sudah begitu jauh dari aku. Begitu beku. Engkau begitu profesional. Tapi engkau sudah tidak pernah mengharapkan aku. Dan kalau hari ini kita berkata, Tuhan, jadikan aku generasi bintang. Bolehkah dia membongkar dan menyatakan the true you. Tapi sekali lagi hari itu bintang berhadapan dengan Herodes. Tiba-tiba Herodes yang manis berubah jadi serigala. Saudara, dan tahun depan saudara memang diutus. Dikatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tahun depan mungkin beberapa dari saudara menghadapi serigala-serigala. Tahun depan bukan tahun yang mudah, saudara. Ada banyak serigala, ancaman, jebakan. Ada banyak, Tuhan berkata, goncangan. Tapi kalau saudara the true bintang, engkau akan bisa membedakan. Engkau akan bisa melewati. Yusuf masuk di penjara, kumpul sama semua penjahat. Tapi dia bisa menguasai. Saya masih ingat hari di mana rumah saya didatangi. Saudara, mereka orang yang disuruh. Saya juga tidak tahu, ada orang yang sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang sangat bersemangat membunuh saya. Saya nggak tahu, saudara. Saya pikir ya saya memang suka bikin gara-gara. Tapi kalau sampai orang pengen bunuh saya tuh menurut saya apa yang saya buat? Saya nggak pernah melakukan hal yang sampai begitu. Tapi hari itu
Saudara, ada orang bawa golok, teriak-teriak di depan. Dan berkata, keluar, saya mau bunuh. Saudara, dan kemudian datang lagi 4 pemuda bawa pistol. Dan dia bilang, kami dibayar untuk buat huru hara. Sampai membunuh pun boleh. Saudara, datang lagi. Saudara, itu dia pakai 3, saudara ya. Saudara, orang yang bawa seperti apa ya, tali atau apalah. Dan mereka ada di depan rumah saya, benar-benar sudah masuk di pekarangan. Saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, ini saya panggil polisi. Saya panggil anak-anak saya Mahanaim. Ya, saya punya banyak preman juga, kan seru juga ya. Preman lawan preman, atau supaya tidak usah preman. Menurut saya kalau saya panggil transpuan, ya, itu aja lumayan seru rasanya. Ya, nggak tahulah reaksi mereka bagaimana. Ya, dalam hati ini masih bilang ini, mereka nggak tahu siapa ya saya ya. Saya tinggal telepon. Ya. Saya bisa mendatangkan transpuan. Coba saudara bayangin ya. Mereka memang ber8 total. Kalau ada transpuan gitu 30, meluk gitu kan. Menurut saya preman pun lari, saudara. Perintahnya ciumi mereka. Sampai puas. Loh, saya tidak jahat kok. Mencium kan baik ya. Tapi Tuhan itu ngomong begini. Kenapa tidak kamu hadapi? Bukankah one day, suka tidak suka, kamu harus menghadapi mereka? Karena kamu bintang harus menyinari kegelapan mereka. Saudara, akhirnya saya suruh mereka masuk dan mereka kaget. Menurut saya mungkin ya, mereka itu gak disuruh bunuh saya. Mereka cuma disuruh teror kali. Karena itu begitu saya buka pintu, saya tidak panggil siapapun. Dan saya ketemu dan ketawa bilang ini, ada apa sih mas, adik-adik, kok bikin ribut di depan rumah, ayo masuk. Mereka syok, mukanya lebih syok dari saya, saudara. Saudara, dan saya suruh masuk, mereka masuk. Saya bilang minum dulu. Saya kasih minum. Dan mereka belum sampai ngomong, Tuhan sudah langsung menerangi. Satu-satu Tuhan bilang, yang ini bekas anak altar. Yang ini Tuhan bilang sudah bunuh 2 orang. Saudara, Tuhan terangin satu-satu. Saya tinggal ngomong. Memang Tuhan yang ngomong, saya kan tinggal meneruskan ya. Anehnya saudara, percayalah, saya ini bukan nabi. Makanya kalau sudah urusan mendoakan atau apa, saya suka suruh nabi asli. Saya ini nabi kepepet. Saudara tahu nabi kepepet? Kalau kepepet cespleng, saudara. Tapi kalau enggak kepepet, saudara, mendadak abu-abu kayak TV zaman dulu, saudara. Saudara, saya itu begitu, saudara. Pokoknya kalau kepepet, percayalah, tiba-tiba radar saya semua berbunyi, saudara. Nah, hari itu saya kepepet, saudara ya. Tuhan itu ngomong sampai detail. Sampai saya bisa tahu, anak ini mamanya masih hidup, ini sudah mati. Saya bisa tahu. Mamanya pendoa, yang ini memang agama dari seberang, saya bisa tahu. Saya ngomong satu-satu, saudara, dan tiba-tiba terjadilah KKR kecil. Semua nangis gerung-gerung. Wah. Saya semua bilang gini, Bu, ambil pistol saya. Bu, ambil, gak mau, ogah. Saya langsung bilang begini, sudah bawa pulang ya. Kalian bisa tetap jadi preman, tetapi jangan membunuh. Juga jangan lagi ya berbuat jahat. Kalau nagih hutang, lihat dulu kondisi orang itu. Saudara, singkat cerita, mereka saya doakan, saya peluk satu-satu. Wah, sampai berleleh-leleh, saudara ya, ingus mereka di baju saya. Tapi itu pekerjaan bintang. Siapkah saudara untuk menjadi bintang? Amin. Saudara akan berhadapan dengan segala macam orang.
Dan saudara akan menerangi mereka. Saudara akan melihat siapa mereka. Saya berharap guru-guru semuanya. Hari itu saya diundang. Ini satu lagi cerita tentang bintang. Pekerjaan bintang menerangi, membongkar. Saudara, saya diundang ke satu rumah, ya, orang kaya sekali. Dan keluarga ini sukses. Anaknya ini juara terus. Hampir ikut Putri Indonesia Junior lah, begitulah kurang lebih. Dan orang tuanya ini bilang, anak saya pelayanan, pintar dan sebagainya. Saudara, dan begitu saya ketemu anaknya, saya jabat tangan. Tuhan langsung bilang, terlibat narkoba, terlibat perempuan anaknya. Dan sudah tidak perawan, dia bahkan sudah pernah menggugurkan. Saudara, sekali lagi kita jadi bintang bukan berarti kita bongkar itu di depan orang tuanya. Terus saya bilang begini sama orang tuanya, boleh enggak saya ambil waktu untuk mendoakan anakmu buat masa depannya, buat jodohnya. Oh, dia belum punya pacar. Justru itu saya bilang, padahal sudah menggugurkan. Saudara, saudara, zaman sekarang ini orang tua kalau tidak punya cahaya bintang, saudara bisa ditipu anakmu dengan sangat ajaib. Saudara, jangankan orang anak-anak yang besar. Saudara ya, ini cucu saya yang perempuan yang cantik itu. Saudara, kalau dia mecahin barang misalnya atau numpain bank gitu ya, dia langsung minggir. Terus nanti dia panggil saya, terus dia akan ngomong begini, Elion, Elion, kenapa bikin berantakan? Saudara, dia bisa sandiwara. Untung omanya tuh tahu banget taktiknya. Ada Elionnya, Elionnya mah bengong aja begitu ya. Loh, dia enggak bilang Elion yang mecahin loh. Dia cuma bilang begini, Elion, Elion, kenapa bikin berantakan? Dia cuma ngomong gitu. Dan kalau saya bilang begini, itu kan Cici yang lakuin. Terus dia bilang ini, Cici kan gak bohong. Cuma bilang Elion kenapa bikin berantakan. Tapi karena saya dulu kecil seperti itu, jadi saya gak kaget, saudara. Dan papanya juga seperti itu. Saudara, papanya itu gak begitu tapi begini. Bayangin terlambat ya. Terlambat karena dia malas bangun. Ditanya sama gurunya, Joshua kenapa terlambat? Tadi di jalan, ada tabrakan, kepalanya potong, macet total. Itu papahnya tuh, saudara ya. Saudara, jadi saudara bisa bayangkan, ini hidup. Ya. Kalau saudara tidak cerdik, tulus, saudara akan sangat mudah dimanipulasi karena saudara menghadapi segala macam jenis orang. Tapi sekali lagi kita punya kekuatan sebagai bintang. Hari itu saya peluk anak ini, terus saya ajak mojok ngobrol. Saya bilang, papa mamamu boleh ditipu, tapi Tuhan sayang kamu. Tuhan bilang ke ibu, kamu sudah pacaran, bahkan kamu pernah mengalami yang tidak enak sampai harus menggugurkan. Anak ini nangis dan bilang, jangan bilang papa, jangan bilang mama. Saya bilang, iya, tapi ayo bertobat. Saudara, singkat cerita anak ini bertobat. Saudara, saya gak pernah bilang sama orang tuanya sampai hari ini. Tapi saya mau berkata, itu pekerjaan generasi bintang. Amin. Guru-guru, selamatkan anak-anakmu dengan soroti hidup mereka. Gembala, soroti, tolong, selamatkan. Supaya engkau bisa membawa semua. Walaupun kadang-kadang kita disalah artikan. Saudara, setiap kali saya tuh melihat usaha akan gagal, saya udah bilang, ini pasti gagal. Saudara, setiap kali ya,
Saya lihat orang itu enggak bisa kerja. Saya bilang gini, kamu tuh enggak bisa kerja. Please dengerin saya. Saudara, sejujurnya ya, 50% marah. 50%. Memaki saya. Bahkan berkata saya mengutuki. Bahkan berkata saya jahat. Tapi saya mau berkata sampai hari ini. Saya lihat satu demi satu. Yang saya bilang ini enggak nyampe standar. Ini enggak benar. Kamu enggak bisa kerja. Bam, bam, bam. Mereka yang tidak mau mendengar. Saya berdoa. Tahun depan buka telingamu besar-besar. Alkitab berkata peperangan berhasil karena banyak penasehat. Jadi bersyukurlah kalau dihajar. Bersyukurlah kalau dibongkar. Bersyukurlah kalau ada orang berkata masakanmu ini gak enak. Jangan berkata dia benci saya. Mari kita perbaiki kualitas. Amin. Karena itulah generasi bintang. Kita lihat selanjutnya. Mereka berkata kepadanya di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis musuh. Saya mau berkata, semakin saudara naik, maukah saudara semakin kecil di hadapan Tuhan? Ayatnya berkata, siapa yang menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan, dia akan diangkat naik dan menjadi besar. Saudara gampang ya menjadi kecil kalau memang saudara kecil. Ngerti maksud saudara? Maksud saya, kalau saudara ini nggak ada apa-apanya, saudara memang ya baru masuk, saudara akan punya yang namanya rendah hati. Tapi ketika saudara Tuhan mulai naik dan naik dan naik. Ketika saudara udah menjadi sangat besar. Untuk menjadi tetap kecil. Untuk menjadi orang yang tetap mendengar. Itu seringkali tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Terlalu banyak susah untuk ditegur. Terlalu banyak susah untuk berubah. Terlalu banyak merasa tahu. Saya bersyukur saya punya orang-orang di sekitar saya ya, yang berani, saudara, untuk bicara dengan terus terang. Dan orang-orang inilah, saudara, yang menurut saya cintai dan saya hargai. Ya, saya menyintai semua dan saya tahu banyak orang yang sangat menyintai saya dengan cara memuji, menyediakan makanan. Tapi ada orang-orang yang berani ngomong. Salah satunya, mungkin gak banyak sih saudara, tapi salah satunya itu Ibu Ruth Apung, kalau saudara tahu. Saudara, hari itu saya udah saya pokoknya capek dan saya mulai ngomong terus, saudara. Saya mulai ngeluh terus. Saya mulai komentar lah buat semuanya. Terus di mobil dia bilang begini sama saya, Bu, saya mau minta ampun dulu. Dia bilang, boleh enggak saya menyatakan kebenaran. Tapi ampuni saya. Tapi karena saya menyintai ibu, saya harus menyatakan kebenaran. Terus saya bilang, boleh saya ampuni.
10 menit, saya bilang begitu. Saya kalau sama dia itu enaknya kami itu benar-benar bisa jujur, nggak pakai nggak pakai make up lah. Ya. Saudara kami bisa benar-benar jujur. Saya bilang begini, 10 menit. Setelah 10 menit, jangan kurang ajar lagi. Saya bilang, nggak boleh ngomong macam-macam. Dia bilang, siap. Terus dia bilang begini, bagaimana kami Mahanaim bisa menjadi baik kalau ibu setiap saat mengutuki kami dengan kata-katamu. Setiap saat ibu berkata, Mahanaim ini gak bisa dididik, Mahanaim gak berubah, Mahanaim ini malas. Dia berkata, bagaimana kami bisa berubah kalau kata-katamu, dia bilang, selalu mengutuki kami. Terus dia bilang, please lah Bu, sebrengsek apapun kami, sejelek apapun kami, dia bilang ciptakan kami dengan kata-katamu. Ciptakan bahwa kami ini ajaib, kami bisa kerja, kami bertanggung jawab, kami bertumbuh. Ciptakan kami dan berhenti mengutuki kami. Saudara, saya langsung diam, saya bilang, itu kebenaran. Itu kebenaran. Dan dia senyum dan dia cium tangan saya. Yang ini rada kurang ajar sih. Tapi karena masih 10 menit dan saya konsekuen. Dia bilang, berhenti jadi nenek nyinyir, katanya. Saya lirik dia dan, lu kalau dikasih kesempatan kurang ajar banget ya. Dia bilang, nanti cepet tua, katanya ya. Setelah itu saya bilang, udahlah 10 menit habis, saya bilang. Terus dia cium saya dan cium tangan saya dan dia berkata begini, hormatku bagimu, pemimpinku, tuanku. Saya ketawa aja, saya bilang, sudah ngomongin setelah menghormati. Terus dia ketawa-ketawa, tapi itu kami, itu hubungan kami. Dan saya tahu, ketika dia mencium tangan saya dan berkata, hormatku bagimu, itu bukan slogan. Itu keluar dari hatinya. Tapi itu juga keluar dari hatinya untuk berkata, please berhentilah jadi nenek nyinyir. Dan jadilah panglima sesungguhnya. Saya berharap saudara masih menjadi orang yang bisa mendengar. Karena ribuan orang tidak bisa mendengar lagi ketika saudara di atas. Saudara mungkin sudah tidak bisa lagi untuk terima kritik. Bahkan saya temui orang-orang yang maaf kata ya belum naik-naik banget. Kalau saya kritik, wah penjelasannya segini. Dan saudara mesti hati-hati ya. Karena kami semua pemimpin di sekuler maupun dimanapun. Kalau saudara kami kasih kalimat atau pendidikan segini, saudara balas segini, kami akan berkata gini, oke. Dan sehabis itu nama saudara dicoret. Artinya apa? Tidak bisa menerima teguran. Selesai. Dan itu semua saudara. Semua baik itu di perusahaan, di pelayanan, di hadapan Tuhan. Karena itu setiap kali Tuhan ngomong ke saya. Saudara ketika Tuhan bilang gini, pelacur. Saya enggak satu kata pun menjawab. Saya selalu bilang gini, Tuhan ampuni saya. Bahkan saya belum mengerti kepelacuran saya. Tolong jelasin. Tapi saya tidak pernah berani satu kata pun beralasan. Ketika Tuhan bilang ke saya pencuri. Saya langsung bilang, Tuhan bukakan semua yang saya curi. Ketika Tuhan berkata, sombong. Ketika Tuhan berkata, pemalas. Tuhan itu kalau sama saya tuh guyonnya kadang-kadang nyesek saudara. Saudara saya kan renovasi rumah ya. Saya itu pengen
punya batap. Terus kemudian, ya ini karena saya dulu tinggal di luar negeri. Kalau pemandangan di luar negeri, kalau rumah-rumah mewah ya, itu batapnya selalu pemandangan keluar atau televisi. Karena mereka akan berendam sembari nonton TV, saudara. Yaitu orang luar negeri. Kalau rumah-rumah mewah. Jadi saya itu pengen, saudara, saya bilang ini, wah usia saya segini, saya ini menganggap saya sudah kerja keras. Saya menganggap, saudara ya. Saudara, jadi saya minta di kamar saya yang baru ada batap yang bisa mengarah ke TV dan saya bisa nonton. Saudara, tiba-tiba karena konstruksi dan keadaan, kamar mandi saya tidak bisa saudara masuk batap. Saudara ya, nah kemudian pada waktu itu yang lebih, jadi akhirnya kan sudah ada 2 batap, saya udah beli 2 batap. Saudara, akhirnya batapnya harus ditaruh di kamar mandi satunya, yaitu kamar mandi siapa? Mbak Susan. Saudara tahu ya, Mbak Susan orang yang ajaib itu. Saudara yang di Papua. Dan ketika saya ini kan biasalah, mulut ibu itu jelek. Saya ngomel begini sama Tuhan. Tuhan, masa yang ada batapnya kamar bekas pembantuku, bukan kamarku, yang benar aja. Aku bilang, saudara tahu Tuhan ngomongnya apa? Karena dia pembantumu, bekas pembantumu yang sekarang jadi jenderal besar di Papua, jauh lebih kerja keras dari elu. Dia yang layak pakai batap, elu enggak. Tuhan ngomong begitu ke saya. Tuhan bilang, kamu itu belum kerja keras. Apaan sih lu kerja keras, orang lebih banyak nonton TV, kata Tuhan. Saudara, dan saya bilang, terus enggak layak di batap, kata Tuhan. Kerja dulu. Dan saya suka, aduh Tuhan. Terus Tuhan dengan senyum bilang, masa kamu enggak sadar sih? Saya sindir bahwa kamar mandimu enggak ada batapnya, kamar Mbak Susan ada batapnya. Masa lu enggak sadar? Gua sindir. Oh iya, baru sadar Tuhan. Tuhan dengan saya seperti itu. Bisakah kita sadar bahwa seringkali yang kita pikir kita sudah kerja keras ternyata belum. Saya masih banyak waktu luang kok. Saudara, saya ini dulu waktu muda ya. Saya ini kalau khotbah saat hari Minggu, saya ngambil pelayanan 5 kali, saudara. Saudara, habis ini lari ke gereja ini, ke gereja ini, ke gereja ini, saudara. Kenapa? Saya kalau enggak ngomong 7 jam itu enggak puas, saudara. Kalau saudara nanya, Bu, sekarang bisa enggak? Bisa. Saya masih bisa. Tenaga saya, kekuatan saya enggak berkurang kok. Tapi apa? Males. Jadi kerjaan cuma khotbah 1 kali, pulang. Santai, saudara. Main cucu. Dan Tuhan bilang, tahun depan waktunya gaspol. Amin. Saudara semua yang malas kayak saya dan merasa sudah kerja keras, ayo bertobat. Saudara yang oma-oma, yang kebanyakan main cucu kayak saya, bertobat sama-sama. Amin. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan, dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mana Sorgawi.